Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam program Final Dai Muda Pilihanku. Dan ini program ini kita menseleksi dari 15 peserta untuk kita hadirkan final di Dai Muda Pilihanku ya. Iya betul sekali Sofyan, dan 15 peserta ini nantinya akan tampil setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan. Ya, dan pemenang dipilih berdasarkan pilihan juri, dan selain itu, selain pemenang pilihan juri, kita juga akan pilih pemenang atas dasar pilihan favorit atau pemirsa. Nah, pemirsa bisa pilih dai pilihan Anda yang kita tampilkan di siang hari ini melalui vote di www.damaiindonesiaku.id. Buka halaman kami, kemudian nanti Anda silakan klik dai favorit Anda. Begitu ya Mala ya? Nah, kita akan perkenalkan nih siapa saja peserta pada hari ini. Ya, kita langsung menyapa dan sekaligus ini kita tunjukkan yel-yelnya. Nah, yel-yel para pendukung. Betul, kalau biasanya mereka tampil by Zoom, sekarang tampil live dan membawa pendukungnya malah. Iya, Masya jadi Allah. bakal ramai dan seru hari ini. Oke, langsung kita panggil peserta pertama yaitu Ananda Nurul Kanzan dari Pondok Pesantren Al Jawahari Garut, Jawa Barat. Silakan yel-yelnya. Wow, masih ada? Allahu Akbar. Kasih lope tadi katanya. Oke, harus menang ya. Harus menang. Baik, kita ke peserta yang kedua. Ada Dinda Ayu Lestari dari Ponpes Darul Rahman Yapida Gunung Putri Bogor. Silakan dengan yel-yel para pendukung. Baik, Masya Allah itu tadi peserta Ayu Lestari. Berikutnya peserta dari SMA IT Insan Tama Bogor, Nadindra Alia Putri Saufan. Silakan yel-yelnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini semangat Nadine ya, udah dapat mendukung dari Masya Allah, luar biasa. Keren sekali ya. Nah, sekarang kita akan panggil para juri yang insya Allah akan memberikan komentar dan juga sekaligus penilaian untuk para peserta yang hadir di siang hari ini. Nah, untuk juri yang pertama kami persilakan ada Kiai Haji Syarif Matnaji untuk boleh masuk, silakan. Assalamualaikum Kiai. Silakan Kiai, boleh duduk di sini. Oke, Kiai Syarif Matnaji. Berikutnya ada Ustadz Solmed. Silahkan Ustadz Solmed mengambil tempat yang telah ditentukan. Silahkan Ustadz. Oke, samping. Dan berikut ini dia Sing Bau Rekso atau yang punya gawe nih, Masya Allah. Dari Kemenpora, Kiai Haji Profesor Asrorun Niam. Silakan, Yai Niam, Masya Allah. Assalamualaikum Yai. Masya Allah, ini sebagai juri tetap dan juga sekaligus beliau dari Deputi 1 Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, Kiai Niam kami persilakan sedikit apa yang bisa disampaikan. Ini sudah sesi kedua, mic-nya mungkin? Oke, boleh digeser terlebih dahulu. Nah, silakan Kiai Niam. Ini sudah pertemuan kedua ya, kalau kemarin sudah final. Nah, final kedua sekarang yang pertama sekarang yang kedua. Silakan, Yai. Ya, terima kasih Ustadz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini hari kedua Dai Muda Pilihanku. Dai itu adalah tanggung jawab dan juga kewajiban setiap kita. Akan tetapi ketika kita mau menyampaikan dakwah butuh ilmu, butuh keterampilan. Dan ilmu itu harus diasah.
Kegiatan Dai Muda Pilihanku bagian dari mengikhtiarkan ekspresi terhadap seluruh potensi unik yang dimiliki oleh dai-dai muda kita. Kader-kader dai yang akan menjadi penerus, Ustadz Solmed, Pak Kiai dan para duat, mudah-mudahan akan terus memberikan inspirasi kebaikan bagi kita semuanya. Dan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung seluruh potensi kebaikan untuk bahu-membahu bersama-sama mewujudkan Indonesia emas menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Niam yang sudah memberikan sedikit sambutan mengenai final Dai Muda Pilihanku ini. Nah, langsung saja malah kita persilakan peserta yang pertama. Baik, kita langsung saja panggil peserta pertama. Ananda Nurul Kansan dari Ponpes Al Jauhari, Garut, Jawa Barat. Nurul Kansan, ini dia. Saya Muhammad Nurul Kansan, umur saya 14 tahun, dari Pondok Pesantren Al Jauhari. Alasan saya ikut event ini ingin membanggakan orang tua, dan cita-cita saya ingin menjadi qori internasional dan pendakwah terkenal. Semoga berkah semuanya, segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyanal qulubal mu'minin binuril iman, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, tak lupa pula teman-teman dan pemirsa TV One yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul sebaik-baiknya teman curhat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat hidup kita terasa pedih, manakala hati kita banyak menahan rasa sakit. Namun solusi yang sangat jitu untuk menyelesaikan masalah ialah dengan mencurahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yakub yang ditulis indah dan diabadikan dalam Quran surat Yusuf ayat 86 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa huzni ila Allahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya dia Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku. Ingatlah kita sebagai umat muslim jangan sampai mengadu kepada dukun, karena dukun bisa menyebabkan kekafiran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata azafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada tempat yang paling baik untuk mengadu, untuk curhat terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nurul Kanzan kembali ke posisi yang nanti akan dimintai komentar sekaligus nanti penilaian di akhir ya. Silakan kami persilakan Ustadz Solmed untuk memberikan komentar dari penampilan Ananda Nurul Kanzan tadi. Baik, luar biasa kita patut mengapresiasi ya Nurul Kanzan dari Ponpes Al Jauhari Garut Jabar. Pertama ini saya mau menyampaikan buat Nurul Kanzan, materinya sudah bagus, pembawaannya juga penuh semangat. Cuman bajunya lecek amat ini ya kamu ya. Waduh, belum disetrika kayaknya. Iya, nah itu juga harus dipersiapkan itu. Karena penampilan itu tidak hanya sekedar penyampaian, tidak hanya sekedar retorika, ya indahnya, bagusnya, suara yang ditampilkan atau kemudian retorika yang keluar begitu indah, tapi orang tuh kalau melihat penceramah atau mubalik atau dai, itu sebelum ngomong dilihatin dulu tuh dari atas sampai bawah itu. Apalagi model orang sekarang ya, ada sedikit celah aja, set di komen. Netizen Waduh, nih. ceramah sih ceramah, baju lecek amat, kemana bininya nih begitu. Baik. Kalau dia punya bini kan begitu. Nah ala kulli hal, bahwa yang perlu diperhatikan tidak hanya materi, tidak hanya yang ingin disampaikan, tapi juga penampilan buat saya juga penting untuk dipersiapkan dengan baik dan matang. Baik, silakan. Oke, begitu ya, diperhatikan untuk kedepannya untuk Ananda Nurul Kanzan. Nah, Ya, kita akan lanjut. Jangan konten saja, tapi juga penampilan, performance dari pakaian harus diperhatikan. Mungkin bisa Betul. lihat nih Ustaz Solmed contohnya. Ya mungkin karena saya udah punya bini, maka kalau masih lecek, ini kemana bininya? Yang ada bukan ceramah yang dikasih konten, bajunya yang dikontenin justru ya. Baik. Seperti itu. Baik, kita akan break terlebih dahulu. Kita lanjutkan, masih ada 2 peserta lagi. Tetaplah di final Dai Muda Pilihanku. Alhamdulillah kembali lagi dalam Dai Muda Pilihanku. Dan saatnya kita saksikan penampilan peserta kedua. Ya, peserta yang kedua ini dari Pondok Pesantren Darul Rahmah Yapida, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Inilah dia, Ayu Lestari. Nama saya Ayu Lestari, usia 18 tahun, asal Pondok Pesantren Darul Rahmah Gunung Putri Yapida Bogor. Semoga saya bisa menjadi pendakwah yang go internasional. Alasan saya ikut dai, semoga bisa menjadi generasi pemudi yang lebih baik di masa depan. Hidup sukses perlu proses, bukan yang banyak protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa, wa ala alihi wa man ihtada, amma ba'd. Dewan juri yang dirahmati Allah, sahabat dai yang Masya Allah, sahabat dai. Manusia hidup di dunia ini tidak akan pernah luput dari problematika kehidupan. Fenomenanya zaman sekarang ini baru aja punya masalah sedikit. Curhatnya kelewatan. Belum lagi bikin status di media sosial. Aduh besti, masalah tak henti-henti. Ditambah lagi patah hati. Jadi bingung antara hidup atau mati. Sahabat dai rahimakumullah, jangan jadikan media sosial sebagai tempat curhatan isi hati karena tidak semua orang peduli dengan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Lantas, siapakah teman curhat yang baik? Yaitu Allah Subhanahu. Mau curhat sama Allah tapi malu banyak salah. Mau curhat sama Allah tapi malu banyak dosa. Jangan takut wahai saudara-saudara, datanglah kepada Allah untuk memohon ampunan dan menceritakan masalah kehidupan. Ingat seruan Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Mau kita banyak dosa, mau kita sering bermaksiat, tapi apa kata Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kapan waktu curhat yang baik kepada Allah? Yang pertama sepertiga malam, yang kedua saat berbuka, yang ketiga sholat fardu, yang keempat hari Jumat. Silahkan galau asal tetap tegar, silahkan gelisah asal jangan berkeluh kesah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ingat, jika banyak cobaan, jadikan Allah satu-satunya pilihan untuk menceritakan masalah kehidupan, karena Allah prioritas kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan Ayu Lestari memang menarik di hati. Yeah. Tadi ini benar-benar mateng banget ya. Jadi menggunakan istilahnya itu apa? Rima. Jadi dengan persamaan kata yang i sama semua. Nah, Masya Allah. Seperti pantun ya, cakep. Oke, kita langsung mendengarkan komentar dari juri yang siap, yang insya Allah akan menyampaikan komentarnya Kiai Niam. Silakan Kiai. Ayu Lestari, Ayu diksinya, Ayu kontennya, dan Ayu tutur bahasanya. Tadi Ustadz Sofyan menyatakan rimanya. Saya catat juga di sini, sama kita ya. Sehati kita. Jadi hidup sukses butuh proses, jangan banyak protes. Nah, itu tadi itu. Rima lagi nih. Ini bisa jadi kolaan kita nih. Ya, saya kira 3 hal di dalam konteks dakwah sudah masuk semua. Yang pertama pesannya, kontennya pas sesuai dengan tema, ayat-ayat Quran yang dibaca memiliki fasohah yang bagus dan sesuai. Kemudian penyampai pesannya tadi dengan proses interaksi yang lumayan interaktif. Kemudian yang ketiga sarana penyampaian pesan, pemilihan kata kelihatannya sangat dipersiapkan dengan baik. Dihafal boleh saja, tapi kan kemudian lancar di forum, kemudian pesannya sampai. Saya kira perlu dilanjutkan terus, diasah terus kemampuan, jangan berhenti hanya di sini, belajar tak kenal lelah. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Niam yang telah memberikan komentar dan juga masukannya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran yang menarik untuk Ananda Ayu Lestari. Nah, berikutnya kita Baik, silakan santri. Ayu kembali dulu ke Silakan. tempatnya. Terima kasih Ayu. Oke, kita ke santri yang ketiga dari SMA IT Insan Tama Bogor, Jawa Barat. Inilah dia, Nadindra Alia Putri Safwan. Nama saya Nadindra Alia, saya berumur 18 tahun, saya berasal dari SMA IT Insan Tama Bogor. Alasan saya untuk mengikuti DAI adalah untuk menambah ilmu dari orang-orang yang luar biasa dan menambah wawasan Islam. Cita-cita saya adalah menjadi seorang arsitek dan pendakwah Ansarullah. Jika yang kita lakukan tidak lillah, maka yang kita dapatkan adalah lelah. Ada bintang di langit malam. Terlihat indah ketika jatuh. Dari hati saya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada asatidz yang saya hormati Kiai Haji Asrarun Niam, Kiai Haji Syarif Matnajih dan Ustadz Solmed, serta pemirsa Damai Indonesiaku dari seluruh penjuru negara tercinta Indonesia. Saudara-saudara, sudah menjadi opini umum bahwa generasi muda saat ini lekat dengan permasalahan insecure, galau, patah hati, dan lain sebagainya.
Apalagi di era teknologi saat ini, survei membuktikan bahwa 7 dari 10 orang benar-benar menjadikan sosial media sebagai media curhat. Namun alih-alih mendapatkan solusi, ternyata justru memperparah keadaan. Misalnya dengan respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, menjatuhkan mental kita, bahkan membuat kita salah langkah. Setuju apa setuju? Setuju. Sahabatku rahimahullah, coba kita ingat kembali. Masalah-masalah yang datang kepada kita berasal dari mana? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita soal-soal kehidupan beserta kunci jawabannya. Lantas, mengapa kita lebih sering curhat kepada manusia dibandingkan kepada Allah? Ketika kita curhat kepada Allah, Allah menjawab dengan lembut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Al-Baqarah 286. Lalu, emang masih boleh curhat sama temen? Boleh, tapi carilah orang yang benar-benar bisa memberikan kita solusi yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena sebaik-baik teman curhat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah kita pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang ketika dikejar oleh Fir'aun, beliau alaihissalam lari kepada Allah. Lalu apa jawaban dari Allah? Terbelahlah lautan merah. Begitupun kisah Nabi Yakub alaihissalam yang diabadikan di dalam Quran surah Yusuf ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dewan juri dan pemirsa yang saya cintai, bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk kita membiasakan diri menjadikan Allah sebagai teman curhat terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali penampilan Nadine ya, membahas tema yang happening, betul yakni sekali. Curhat di sosial media. Tapi yang kekinian ya. Iya, Oke. yang harusnya kita curhatnya sama Allah ya. Hanya sama Allah ya. Nah, kita akan menyimak bagaimana komentar dari juri yang insya Allah nanti akan disampaikan Kiai Haji Syarif Matnaji. Namun usai jeda sesaat lagi tetaplah di Final Dai Muda Pilihanku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, malah kita masih di Final Dai Muda Pilihanku. Nah, kita langsung mendengarkan komentar dari juri Kiai Haji Syarif Matnaji atas penampilan Ananda Nadindra Alia. Silakan, Yai. Nadindra, sehat ya? Alhamdulillah. Keren, secara keseluruhan sangat keren. Karena tugas juru dakwah itu dalam psikologi Al-Quran cuma 2, basyirau wa nadhirau. Imma dia memberikan kabar gembira, imma dia memberikan peringatan. Dan dua-duanya telah tersampaikan. Dan kisah yang dipilihkan tadi itu luar biasa tentang Nabi Musa. Andai dikupas lengkap tanpa pindah ke cerita Nabi Yakub, itu akan lebih mengena. Karena saat semua pengikut Nabi Musa dalam ketakutan, hanya Nabi Musa yang berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi pas betul ketika curhatan itu hanya kepada Allah saat banyak orang yang dalam ketakutan. Dan pemilihan dalilnya luar biasa, kisahnya, dan orang butuh dengan kisah. Dan ini menjadi solusi konkret bagi siapa saja yang butuh penceramah wanita, adanya di TV One ini. Masya Allah. Selamat. Terima kasih Yai Syarif, dan sambil kita menunggu total nilai yang akan diumumkan oleh juri, kita undang 2 peserta yang lagi. lainnya. Oke. Untuk bergabung bersama kita silakan Ananda Ayu Hansan Lestari dan juga Ayu Lestari. Nurul Kanzan. Baik, silakan ke depan. Nah, kita ke sini malah. Ya, kita minggir dulu ya. Kita minggir dulu ya. Nah, kita mau tanya kesan-kesan nih bagaimana. Yang pertama Nurul Kanzan. Ini gimana tadi penampilannya? Udah cukup puas belum Nurul Kanzan? Belum. Kenapa tuh kok belum? Masih... Karena dikritik Ustadz. Belum tuh kurang durasi atau gimana nih? Ayo gimana? Ada kritik. Karena ada kritikan. Oh, Tapi oke. kritikan itu membangun sifatnya. Membangun insya Allah Jadi ya. itu masukan buat Nanti Nurul ikut Kanzan. Ustadz Solmed, kemana-mana ikut Ustadz Solmed. Baik. Bajunya banyak beliau.
Oke, berikutnya Ananda Nurul Ayu Lestari, silakan. Ini apa nih? Sudah cukup puas belum penampilannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya udah maju gak deg-degan. Alhamdulillah. Kalau Nadine gimana, Nadine? Alhamdulillah Allah beri kelancaran dalam menyampaikan kebaikan. Amin, amin. Nah, saatnya kita umumkan mulai dari peserta pertama, total nilai yang sudah dikumpulkan oleh para juri. Ananda Nurul Kanzan dari Pondok Pesantren Al Jauhari, Garut, Jawa Barat. Silakan Ustadz Solmed untuk mengangkat nilainya. 240. Tepuk tangan buat Ananda Nurul Kanzan. Berikutnya Kiai Ayu Lestari ya. Baik, untuk Ayu Lestari kita persilahkan kepada Kiai Niam untuk Kiai Niam, silakan mengangkat Kiai. nilainya. 252. Tepuk tangan. Dan berikutnya Ananda Nadindra Alia. Yai Syarif, silakan Yai. Berapa nilainya Yai? 247. Dan akhirnya sudah Kita ketemu. tahu pemenangnya siapa? Dan pemenangnya adalah, silakan Yai. Yang terpilih, silakan Yai. Ayu Lestari. Ananda. Selamat ya. Masya Allah. Barakallahu Ya. fiik. Selamat Ayu. Ini Silakan. sebenarnya nggak menang kalah. Betul, ya. Tetapi urutannya saja. Kebetulan kita para juri memberi nilai lebih banyak. Tetapi ini adalah kader-kader dai kita. Kita bisa bayangkan Ustadz Solmed ini usia 40-an tahun sekarang di sini. Kalau Ustadz Syarif Matnaji baru 25. Kalinya yang banyak. Nah ini sekarang usia 18 rata-rata, nanti pas Indonesia usia 100 tahun ini menduduki di sini-sini. Masya Allah. Penerus dai-dai muda TV One. Masya Allah. Mudah-mudahan TV One juga umur panjang. Amin, amin, Dan amin. Damai Yai. Indonesiaku lanjut sampai 100 tahun nanti. Nah itu dia, tetap dengan dukungan Kemenpora. Oke, terima Nah, kasih. itu yang penting, mudah-mudahan. Terima kasih Yai, Masya Allah ini juga sekaligus mengakhiri program kita di final Dai Muda Pilihanku. Nah nanti ini para peserta yang sudah mendapatkan menang nanti akan kita pertemukan di Grand Final tepatnya Dengan tanggal peserta lainnya. 30 ya tanggal 31 Maret 2024 nanti akan kita tampilkan. Nah akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Andi Kumala pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, boleh.